Itu dia. Oke. Karena untuk sekarang kita melihat ada 5 hero dari masing-masing tim yang sudah stay pada Glue, Granger, Rafaela, Janga dan juga lampu-lampu untuk Megatron. Sementara Brody, Harit, lalu Estes, Pakito dan juga Popolin Kupa untuk EVOS Legends. Ini adalah game penentuan. Akankah Bigetron Alpha mampu membawa game ini menuju ke game yang ke-7? Ataukah EVOS memantapkan kemenangan mereka dengan 4-2 dan kembali mengukirkan nama mereka di deretan juara MPL Indonesia? Let's go into the land of down. Game yang ke-6 kali ini akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang atau jangan-jangan ini akan ditahan dan menuju ke arah game yang ke-7. Dan ternyata lihat Persiknya langsung mengganggu pergerakan di arah mid lane. Sedangkan sisi sampingnya seperti biasa tidak mau terlalu terburu-buru untuk team fight dan bahkan EVOS Luminaire. RKT ini udah game yang ke-6, lagi-lagi Bras diganggu jungle-nya. Gak ada mau niatan ganggu jungle balik Persik. Gak ada niatan. Belum ada balasan ya tadi. Iya. Sudah beronde-ronde. Belum ada balasan loh. Gue lihat yang diganggu. Berarti dia ngomong, ya elah hari-hari ini kayak begini. Oke, tapi kali ini Anti-Match masih melakukan freeze lane aja. Dia benar-benar mencoba untuk memainkan pola dari Glue-nya Ripo biar benar-benar dipaksa untuk balik. Dan sementara di sisi lain, kalau misalkan melihat dari menit yang pertama kayak gini masih Adam Ayam hanya saja ada pergerakan sedikit untuk mengganggu-ganggu dan bahkan pergerakan dari Bigetron Alpha belum terlihat terlalu objektif ke arah, ya mungkin ke arah turtle-nya kali ya. Tapi kalau kali ini, menit yang kedua. tapi kalau kali ini dari tim EVOS berhasil mendapatkan game yang keempat, ya kan, untuk timnya. Lagi dan lagi Harit membawa juara untuk EVOS Legends. Seperti di season 4. Dan juga Iya, benar. Dan juga M-War waktu itu ya. Yes. Sementara Brans kalau untuk kali ini kita lihat balik lagi menuju ke bagian bawah masih santai, belum ada sebuah tekanan yang begitu bisa dimasukkan ke arah tubuhnya. Tapi Rainbow di bagian tengah masih diberikan untuk farmingan. Alright, versi bakal coba untuk ke arah bottom lane terlebih dahulu. Tapi sepertinya Brand berikan damage. Luminaire masih bertahan dan lihat Sonata dan juga 2 Aegis sudah dikeluarkan. Rainbow masih mau lebih. Versi is coming. Rainbow yang dituju. Udah gak ada Purify, ternyata masih ada. Dan bahkan Anti-Match mencoba zoning out permainan dari seorang Ripo. Oke, Brody, yang sudah sekian lama, ada beberapa minggu kita tidak melihat kehadirannya, tapi namun untuk kali ini hadir kembali. Tone apart memorinya siap untuk dikeluarkan, memberikan sebuah kenangan buruk. Ada Ripo juga mulai mendekat ke bagian depan. Udah ada sebuah lingkaran yang dikeluarkan begitu aja, sedikit lagi yang tersisa. Turtle-nya pun kali ini menjadi milik dari EVOS Ripo Legends. langsung lihat di sana Perspo didapatkan, tapi lihat Ripo langsung bertengger di kepala seorang Persik. Gak ada damage, Ripo sekarang mau tapi masih ada Luminaire dan bahkan Ripo yang mundur. Luminaire sudah benar-benar menjadi satu buah P3K keliling dan lagi-lagi abang yang sangat baik menyelamatkan hari seorang adiknya. Split grab ternyata tidak berhasil mendapatkan satu momentum terhadap Versik walaupun Versik yang dituju, namun balik lagi Bransnya ditumbangkan. Tidak akan ada damage dealer yang paling tinggi di early game karena jungler sangat berpengaruh di early game dan bahkan turtle-nya diamankan oleh Versik dan ini akan menjadi keuntungan banget bagi teman-teman dari EVOS Legends karena mereka kali ini sedang leading gold bahkan menuju ke angka 1.300. Tapi lihat Anti-Match seorang diri, Naka strike yang gak kena masih mau lebih, masih ada dash ke arah belakang, masih coba kabur tapi ternyata one hit dari seorang Brans menumbangkan seorang Anti-Match. Terlalu barbar Anti-Match untuk kali ini. Purple Buff diamankan oleh seorang Persik dengan cukup indah dan mudah. Para pemain dari tim EVOS Legends kali ini benar-benar menjadi salah satu momok yang menyeramkan. Ingat, Brody memang sudah di-nerf tapi range-nya itu loh. Range-nya itu yang bakal sulit untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha apalagi Fauna Path of Memory. Walaupun ada Brave Fighters masih bisa dihindari ketika dia ngangkat ketek Njetrum. Bujedap. Ini banyak banget yang ngangkat ketek itu berbahaya ya. Emang pada nggak punya ketek? Iya Pak, pada ngangkat. Ya memang udah, benar. nggak salah kan? Bapak jangan ikut-ikutan ya. Harit juga ngangkat ketek kok. Iya, Chronodes begini. Iya. Pulung tapi ya, pulung ya. Pulung iya, jangan diganti makanya. Tapi kali ini udah memasuki menit yang keempat dengan perbedaan gold yang makin signifikan. Melihat Luminaire yang sudah level 5. Makin sulit sepertinya untuk menumbangkan Rek dan juga Luminaire di bagian mid. Apalagi REKT-nya kali ini tidak mengamankan item roaming. Malah Luminaire-nya dan bahkan di sisi lain kita bakal lihat itu Ripo. Ya ampun. Sulit digunakan.
mencoba untuk Lucu mundur. banget. Dikejar-kejar, ayo sini nak tapi Ya masih ampun, terlalu lucu jauh. banget. Dan bahkan bottom gold shield turret seperti yang akan diamankan oleh EVOS Legends. Tapi kalian Yap. sadar gak kenapa itu Brody? Kenapa? Karena gini, mereka butuh untuk menumbangin hero-hero tebal seperti Ripo dengan Glue-nya. Oke. Tapi mereka gak bakal pakai ke arah 1 buah poin, tapi akan diamankan. Tapi Clover tak bisa bertahan. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu tim di arah top lane. Tapi dia gak mau bermain pasif dengan karinya. Ngerti gak? Jadi secara nggak langsung, ini kari versi Versik. Lihat ya nanti. No, nggak cuma itu. Tapi jujur ya, untuk Brody versus Granger, aku memang kadang megang ke arah Brody-nya sih. Oke, anti-match seorang diri lagi dan lagi coba dijemput RKT. Masih ada trap di sana, masih ada flicker dan RKT langsung ada yang diberikan. Tapi langsung ada Brave Factor. Ternyata Katie dilakukan. Luminaire datang, langsung ultimate. Baru lagi darahnya. Dan bahkan Versik is coming. Membuat para pemain dari Bigetron nafas sedikit kewalahan. Kabur, mundur. Ripo masih memberikan space untuk para pemain pulang. Menuju ke arah Versik. Coba dia ejam. Ripo pun mundur. Akhirnya gak memaksakan diri. Memaksakan 1 poin tambah. Tapi Versik lihat di sana. Masih ada 1 Luminaire yang menyelamatkan hari seorang Versik. Siap didorong mundur. Ripo. Ripo tertinggal di belakang layar tetapi sebagai penjual alpukan yang begitu banyak alpukan kecilnya harus dilumpuhkan Udah kali gua ini. bilang, Versiknya udah gak bakal bisa disentuh. Bukan masalah dia dapetin poin kill atau enggak. Nih, Glow Yes, memang plus Estes, cuy. iya Estesnya itu. Estesnya yang menjadi concern untuk tim EVOS Legends. Dan itu adalah surprise pick, last pick yang luar biasa dari Zeiss. Bahkan kali ini sudah ada Courage Smash yang diamankan oleh seorang Luminaire. Luminaire benar-benar ingin menjadi support. Mungkin fleeting time adalah menjadi jawaban setelah ini. Lihat turret lagi yang diamankan. Dengan adanya Popol Kupa bakal diamankan dengan cepat. Namun di sisi lain kali ini pertukarannya mungkin bisa dibilang cukup tidak adil. Yap, langsung aja meneruskan ke arah inner turretnya siap untuk mengamankan lagi turret selanjutnya. Benar-benar berhasil menghadapi itu semuanya. Versik bahkan OTW ke arah 1 buah brute force. Dan udah jadi menit Wah, yang ke-6. Ini benar-benar bakal jadi ancaman buat Bransnya. Bransnya tidak akan selenggang leha seperti di game-game yang sebelumnya dengan menggunakan Granger. Oke, tapi bukan hanya itu aja, tahu nggak? Di sini dari Glue-nya juga bakal sia-sia kalau dia ngincer ke Versik. Benar-benar sia-sia. Dengan brute force, dengan adanya Luminaire, ini bakal sia-sia. Satu hal yang mungkin bisa ditolong. Dapat memori dan dicopet Oh begitu my saja. Versik si pencuri jungle. Torn apart memory. Lagi-lagi dengan ingatan masa lalu dipecah begitu saja mendapatkan 1 buah orange buff dari jungle team. Aksi heroik yang bahkan tidak terduga dengan 1 botol dapat memori dan 2 stack pasifnya langsung diamankan. 1 orange buff plus kali ini ada retribution yang tidak akan bisa dikontes dan dikasih ke arah Clover. Karena dia tahu Clover bakal berada di garis depan dan bahkan kalau kali ini Purple buff-nya pada diamanin Brans, diamanin terlebih dahulu. Yes. Dan akan bertukar dengan Purple dari seorang Versik dan Bigetron Alpha. Mereka harus sabar menunggu Brans membuka vision aja tadi di rumput kemana berada dari tim EVOS Legends. Karena Brans gak mau lagi melakukan sedikit kesalahan supaya dia tidak terpick off dengan gampang. Dan ini EVOS Legends fight-nya kuat banget. Balik lagi ada Estes. Kalau seandainya dalam sebuah team fight meta solid dilakukan, ada Brody dari Versik, ada Harit dari Clover, akan menambah di sana 20% damage physical attack dari Versik dan juga 10% dari Clover. Anti-match, satu match everybody. Ini gak baik banget. Knockout lagi dikeluarkan. Masih ada flicker dan bahkan anti-match. Lagi dan lagi. Kiting yang dilakukan. Offlaner bukan sembarang offlaner. Dengan 1 buah momentum. Dia membuat banyak banget ultimate yang hilang. Bahkan 4 ultimate sudah hilang. Gua mengerti kenapa dia masuk karena ingin mendapatkan 1 di bagian bawah. Anti-match dapat 1 poin tambahan. Clover datang ke sana. Matt gak boleh pulang. Flicker digunakan karena Brave Factor lagi dan lagi. Versik dapetin 1 buah orange buff tanpa ada counter. Digocek semuanya. 2 hilang digocek itu saja. Yap. Itu dah. Sudah ada tapi dapat memorinya. Sakit banget. Itu tuh dapat memori tanpa ada stack yang dimiliki. Tapi lihat tapi 1 poin tambahan. Masih mau lebih langsung Versik bikin Malefic Roar Profesor. Langsung Malefic Roar langsung lebih tajam lagi untuk mengincar ke arah turret. Ini dia 1 item khusus untuk menumbangkan turret dengan cepat. Versik benar-benar ingin mengamankan lini depan sekaligus menambahkan total damage untuk penetration di arah nanti di pertengahan game atau mid game. Tapi bahkan kali ini para pemain dari tim EVOS Legends mereka berada di posisi yang cukup diunggulkan. Lihat Ripo 7, agak sedikit kewalahan dan Ripo. My God.
Ikan apa yang bakal kita goreng bersama-sama dengan para caster? Ikan paus. Sumpah nih ikan ketemu gue goreng asal-asalan. Lu panci lu segede apa? Maaf. Sorry bro, kita nggak digoreng di panci bro. Di pantai. Buset. Kuat juga lu. Enggak, tadi ada satu buah dari bos gua. Iya. Aha. Gua aja tinggalin bos gue demi menonton final MPLG. Yep. Bos loh, dia tinggalin bosnya. Dan dia aja ngomong itu ke gua, bos gua. Namanya Bos Deddy Sionader. Bos Deddy Sionader. Iya, Luar biasa. Plus satu juga nih, kita dapatkan sebuah salam dari eSport Kalimantan di mana komunitas Mobile Legends yang ada di sana sekarang pun sedang mengadakan nobar. Yes, bener banget tadi. Banyak banget yang bilang sampai ini di spam. Kirim salam bang buat dari Banjarnegara, buat tim Next Crew, Akil, Aji, Kuku, Bilan, dan Gilang. Iya udah dibacain ya, gila di spam sampai HP gue error nih kayaknya lama-lama bro. Oke, kalau gitu kita langsung masuk lagi back to the game. Oke, kali ini kita bakal bahas dikit dari segi itemnya yang lihat dari sisi racknya sendiri. Dia bahkan sudah mengamankan satu buah armor yang bakal menuju dari Dreadnought Armor. Entah itu ke arah antivirus atau jangan-jangan dia juga mau bikin satu immortality terlebih dahulu. Agar tim fight-nya lebih pasti lagi. Sementara di sisi lain Bransnya baru saja mendirikan brute force-nya. Jadi masih kurang untuk dari segi pertahanan dan Versik. Ini benar-benar sustain banget dan tanpa basa-basi. Lord langsung diamankan dan itu dia satu buah fleeting time dari Luminaire. Sayap, tuh kan udah Ini benar-benar bakal strong banget di lini depan. Bener gak? Hey. Gue bilang sayap. Sayap. Karena balik lagi, kalau misalkan emang mau ke Athena Shield, di sini Rainbow-nya belum memiliki deal damage yang cukup tinggi. Asquin One bahkan belum diamankan. Oke, tapi kali ini lihat ada Clover di sana, versi Kun bakal coba dapetin satu buah orange spot terlebih dahulu. Pembabnya, lihat para pemain dari tim EVOS Legends sedikit demi sedikit mendisiplinkan permainan mereka. Ada Bapak Lord yang terhormat ya, Top Lane Profesor KB. Yes, dan kali ini pelan-pelan mencoba untuk menuju ke arah bagian top inhibitor turret. Langsung masuk menit ke-10. Perbedaan gold yang saat ini. Apakah Bikedon Alpha mampu untuk melakukan defense kali ini? Tapi lihat, ini pintarnya udah mulai dicolek. Sorot pemerintah dikeluarkan. Para pemain dari tim EVOS Legends bakal fokus menuju ke arah depan sana. Dan lihat di sini Meteor Shower masih coba untuk menahan seorang Bapak Lord terhormat. Tapi bukan hanya itu aja, di arah mid lane Super Minute telah bergerak menuju ke arah turret dari tim Bigetron Alpha. Yap. Estes-nya pun masih standby untuk memberikan seluruh healingannya. Sementara itu pertempuran udah mulai akan pecah sakit banget. Depan memorinya, semua kenangan buruk Super Minute di arah bottom lane. Garap turretnya, ada Luminaire di depan sana. Bahkan para pemain dari tim EVOS Legends clear minion dengan cukup cepat. Mereka fokus lagi karena masih ada satu minion di arah mid lane yang masih mereka tunggu. Yoi, masih ada satu wave di bagian atas ataupun di bagian tengah. Sudah mulai akan masuk, pertempuran akan pecah sesaat lagi. Masih mengkaiting-kaiting aja. Dipotong oleh seorang tim. Ripodai lihat, tanaman memori hampir menumpahkan Bigetron Alpha. Ini bencana. Super Minion telah bergerak di tiga lane yang berbeda. Bakal fokus ke arah Benja. Minion masuk. Hati Benja arah belakang. Dan lihat berjuga Benja. EVOS Legends. Berjuga Benja. Dan Benja. Bayi Benja. EVOS Legends. Become champion. EVOS Legends become a legend. Oh my God, sang bayi Banjar berhasil menjadi juara FPL season yang ke-7. EVOS Legends, the next level champion. Next level champion, sang Raja Galaksi yang kali ini kembali mendapatkan gelar juaranya setelah MPL season yang keempat. Mereka hilang menjadi runner up di MPL season yang kelima. Pulang duluan di MPL season yang ke-6 dan di MPL Indonesia season yang ke-7 kali ini mereka menumbangkan Bikedon Alpha dan menjadi sang juara di laga yang sangat keras 4-2 dan EVOS Legends menjadi juaranya. Struggle, sisa 7 bukan hal yang mudah untuk mereka. Bergerak dari arah bawah, kehilangan tempo, ditinggal oleh jungler, hilang harapan tapi ternyata Versik datang dari bawah.